Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Jalestari. Sini saya akan mempresentasikan hasil tugas pengantar akuntansi saya. Di soal pertama, di bulan 2 Januari, Tuan Abdullah menginvestasikan atau menanamkan uang pribadinya Rp 2.500.000 dan peralatan senilai Rp 500.000 untuk perusahaannya. Dan tanggal 4 Januari dibeli perlengkapan secara tunai seharga Rp 150.000. Tanggal 5 Januari diterima pendapatan jasa servis sebesar Rp 200.000 dari Tuan Ali. Tanggal 9 Januari dibeli peralatan dari toko mandiri seharga Rp 150.000, uang dibayar secara tunai Rp 80.000 dan sisanya akan dibayar kemudian hari. Di tanggal 12 Januari, diterima dari pelanggan atas jasa servis sebesar Rp 800.000 secara tunai. Di tanggal 16 Januari, diterima pekerjaan dari pelanggan atau jasa servis seharga Rp 500.000 yang uangnya akan diterima 2 minggu berikutnya. Di tanggal 18 Januari, diterima sebagian pembayaran jasa dari pelanggan pada tanggal 16 sebesar Rp 150.000. Di tanggal 20 Januari dibayar biaya iklan Rp 120.000 dan biaya listrik Rp 250.000. Di tanggal 23 Januari dibayar biaya gaji karyawan sebesar Rp 300.000. Di tanggal 24 Januari diambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar Rp 50.000. Di tanggal 26 Januari dibayar biaya telepon sebesar Rp 100.000. Di tanggal 27 Januari dibeli perlengkapan dari toko megah sebesar Rp 50.000 secara kredit. Di tanggal 28 Januari, Tuan Abdullah menerima pinjaman dari Bank BRI sebesar Rp 3.000.000. Di sini diminta susunan transaksi-transaksi di atas ke dalam persamaan dasar akuntansi atau gunakan kertas kerja. Selanjutnya di jawaban soal tugas saya di tanggal 2 Januari, kas ditambahkan Rp 2.500.000 dan peralatan ditambahkan Rp 500.000 di aset. Kemudian di ekuitas atau modalnya, kas tambah peralatan menjadi modal Rp 3 juta. Di tanggal 4 Januari, kas dikurangkan Rp 150.000, di perlengkapan ditambahkan Rp150.000 di aset. Kemudian di tanggal 5 Januari ditambahkan Rp 200.000, di ekuitas modal ditambahkan menjadi Rp 200.000 juga. Di tanggal 9 Januari dikurangkan di kas Rp 80.000 dan peralatannya ditambahkan Rp 150.000. Di aset, di liabilitas atau di utang ditambahkan Rp 70.000. Di tanggal 12 Januari ditambahkan Rp 800 dan ekuitas atau modalnya ditambahkan juga Rp 800.000. Di tanggal 16 Januari ditambahkan piutang di aset Rp 500.000 dan ditambahkan di ekuitas atau modal Rp 500.000 juga. Di tanggal 18 Januari ditambahkan di kas Rp 150.000 dan piutang dikurangkan Rp 150.000 di aset. Di tanggal 20 Januari dikurangkan di kas Rp 370.000 di aset dan di ekuitas modal dikurangkan juga Rp 370.000. Di tanggal 23 Januari dikurangkan di kas Rp 300 di aset dan dikurangkan juga di ekuitas modal
Rp 300.000. Di tanggal 24 Januari dikurangkan di kas Rp 50.000 di aset dan dikurangkan juga di ekuitas modal Rp 50.000. Di tanggal 26 Januari dikurangkan di kas Rp 100.000 di aset dan dikurangkan juga di ekuitas modal Rp 100.000. Di tanggal 27 Januari di perlengkapan aset ditambahkan Rp 50 dan di liabilitas utang ditambahkan Rp 50. Di tanggal 28 Januari ditambahkan di kas aset Rp 3 juta dan di liabilitas atau utang bank ditambahkan Rp 3 juta rupiah juga. Di soal yang kedua, pada bulan Desember 2024, Nyonya Depi membuka perusahaan perorangan yang berupa salon kecantikan di bidang perawatan wajah. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2024 adalah Desember tanggal 1, Nyonya Depi menginvestasikan uang pribadinya sebesar Rp 6 juta ke perusahaannya. Tanggal 4 menerima uang dari pelanggan selama seminggu sebesar Rp 750. Di tanggal 7, Nyonya Depi membeli peralatan secara kredit di UD Jati Jaya Rp 600. Di tanggal 11, Nyonya Depi membeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp 250. Di tanggal 18 dibayar biaya listrik sebesar Rp 250. Di tanggal 21 dibayar biaya-biaya lain sebesar Rp 150. Di tanggal 24 Nyonya Depi mengambil uang untuk keperluan pribadi Rp 100. Di tanggal 25 diterima dari pelanggan atas jasanya secara tunai Rp 400 dan yang belum dibayar Rp 200. Dan di tanggal 28 diterima tagihan dari pelanggan sebesar Rp 100. Di tanggal 31 dibayar gaji karyawan sebulan sebesar Rp 300. Diminta yang pertama, buatlah jurnal umum atas transaksi-transaksi di atas. Yang kedua, posting jurnal tersebut ke dalam buku besar. Yang ketiga, susunlah saldo per 31 Desember 2024. Baik. Di jawaban soal kedua, jurnal umum, salon kecantikan Nyonya Depi jurnal umum periode Desember 2024 dalam ribuan rupiah. Tanggal 1, akun atau keterangan. Tanggal 1, kas debitnya Rp 6 juta. Modal Nyonya Depi kredit Rp 6 juta. Di tanggal 4, kas di debit Rp 750, pendapatan jasa di kredit Rp 750. Di tanggal 7, peralatan di debit Rp 600, utang usaha di kredit Rp 600. Di tanggal 11, perlengkapan Rp 250 di debit, kas di kredit Rp 250. Di tanggal 18, biaya listrik di debit Rp 250, kas di kredit Rp 250. Di tanggal 21, biaya lain-lainnya di debit Rp 150, kas di kredit Rp 150. Di tanggal 24, pengambilan modal di debit Rp 100, kas di kredit Rp 100. Di tanggal 25, kas di debit Rp 400, piutang usaha di debit Rp 200. Dan pendapatan jasanya, kas tambah piutang usaha 400 ditambah 200, pendapatan usahanya dikredit menjadi 600. Di tanggal 28, kas di debit Rp 100, piutang usaha dikredit Rp 100. Di tanggal 31, beban gaji karyawan Rp 300 di debit, kas di kredit Rp 300. Jumlah dari debit seluruhnya
Rp 9.100.000 dan kredit Rp 9.100.000. Balance. Selanjutnya, yang kedua, buku besar Salon Kecantikan Nyonya Depi, buku besar periode 31 Desember 2024 dalam ribuan rupiah. Nama akun kas. Di tanggal 1 debit 6 juta dan saldonya di debit 6 juta. Di tanggal 4 debit 750, saldo di debit menjadi 6.750. Di tanggal 11 di tanggal 11 di kredit 250, saldo di debit menjadi 6.500. Di tanggal 18 di kredit 250, di saldo debit menjadi 6.250. Di tanggal 21 di kredit 150, di saldo debit menjadi 6.100. Di tanggal 24 di kredit 100, di saldo debitnya menjadi 6 juta. Di tanggal 25 di debit 400, di saldo debitnya menjadi 6.400.000. Di tanggal 28 di debit 100, saldo debitnya menjadi 6.500.000. Di tanggal 31 di kredit 300, saldo debitnya menjadi 6.200.000. Nama akun piutang usaha. Tanggal 25 di debit 200, saldo debitnya menjadi 200. Di tanggal 28 di kredit 100, saldo debitnya menjadi 100. Nama akun perlengkapan. Tanggal 11 di debit 250, saldo debit tetap menjadi 250. Nama akun peralatan. Tanggal 7 di debit 600, di saldo debitnya menjadi 600. Di nama akun utang usaha, tanggal 7 di kredit 600, saldo kreditnya menjadi 600. Nama akun pengambilan modal, tanggal 24 di debit 100, saldo debitnya menjadi 100. Nama akun modal Nyonya Depi di tanggal 1 di kredit 6 juta, saldo kreditnya menjadi 6 juta. Nama akun pendapatan jasa di tanggal 4 di kredit 750, saldo kreditnya menjadi 750. Di tanggal 25 kredit 600, saldo kreditnya menjadi 1.350.000. Nama akun beban gaji karyawan di tanggal 31 debit 300, saldo debitnya menjadi 300. Di akun beban listrik tanggal 18 di debit 250, saldo debitnya menjadi 250. Nama akun beban lain-lain di tanggal 21 debit 150, saldo debitnya tetap menjadi 150. Yang terakhir, neraca saldo Salon Kecantikan Nyonya Depi, neraca saldo per 31 Desember 2024 dalam ribuan rupiah. Kas debit Rp 6.200.000, piutang usaha debit Rp 100, perlengkapan debit Rp 250, peralatan debit Rp 600, utang usaha kredit Rp 600, pengambilan modal debit Rp 100, modal Nyonya Depi kredit Rp 6 juta, pendapatan jasa kredit Rp 1.350, beban gaji karyawan debit Rp 300, beban listrik debit Rp 250, beban lain-lainnya debit Rp 150. Jumlah keseluruhan dari debit Rp 7.950, jumlah keseluruhan kredit Rp 7.950.
Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.